Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhul Qur'an imamuhul Qur'an nabiyina habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Wa qala an-nabiyul karim la ilaha illallah al-halim al-hakim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua. Walaupun kita seringkali dalam keadaan lalai, lupa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seringkali kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun Allah tak pernah menghentikan nikmatnya, kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus Allah telah mengkaruniakan nikmat yang terindah, teragung, yang tidak tergantikan bahkan dengan dunia dan seisinya pun, yaitu nikmat iman, nikmat taufik yang hanya dengannya kita dikumpulkan di tempat yang dimuliakannya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pada kita semua rahmatnya, mencurahkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membaca tafsir dan juga sekaligus kita sama-sama renungkan. Ini silakan kalau mau melihat di surat Ar-Rum untuk menyimak di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 Nah, saya bacakan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah dhaharul fasadu telah nampak kerusakan. Dhaharul fasadu telah nampak kerusakan fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum, ini semua supaya merasakan kepada mereka liyudhiqahum, Allah membuat mereka merasakan kepada ba'dal ladzi amilu, terhadap sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Nah, hal ini agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini satu ayat yang sering nggak mendengar ayat ini akhir-akhir ini di khotbah Jumat ataupun para guru-guru kita asatidz memandangkan ayat ini sebagai suatu bentuk pengingatan pada kita semua Nah, jadi
rahimahullah, ya, kita lihat dulu tafsirnya ya. Nah, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Nah, maksudnya apa ayat ini ya? Jadi doharul fasadu, telah nampak ya, telah jelas kerusakan di darat dan di laut. Nah, ini terjadi nggak sekarang? Ya. Nah, kita rasakan hal ini terjadi ya. Berbagai kerusakan ya. Bencana tidak hanya longsor ya, tapi juga banjir ya, puting beliung, gempa gitu ya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, yaitu rusaknya kehidupan mereka, berkurang dan terjadinya berbagai wabah penyakit padanya. Ini wabah penyakit juga terasa nggak? Ya. Nah, ini wabah penyakit ya, dan juga pada diri mereka. Ya, berupa penyakit, wabah, dan lain-lain. Itu semua disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka. Ya. Nah, jadi itu semua apa penyebabnya? Itu adalah karena ulah tangan mereka. Berupa apa? Pekerjaan-pekerjaan yang rusak dan merusak. Nah, nanti kita akan lihat ya tafsirnya itu merusak baik secara fisik ya, padahal Allah telah peringatkan ya, la tuks ya, kata wa idza qila lahum la tuksidu fil ard ya. Nah, jadi la tuksidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu bisa jadi dalam sisi fisiknya dengan mengganggu keseimbangan alam ya, sunatullah yang ada di alam ini. Nah, bisa juga dengan yang dimaksud perbuatan pasal itu adalah melanggar ataupun merusak aturan-aturan, tatanan-tatanan ya, syariah, ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk manusia dalam hidupnya. Nah, jadi di sini sebutkan hal ini ya, supaya apa? Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, maksudnya apa ya? Di ayat ini disebutkan ya bahwa ini maksudnya liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu gitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya itu memberikan ini agar apa? Mereka tahu bahwasanya Allah memberikan balasan. Nah, jadi pasti ada akibatnya dari setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia akan menerima kembali akibatnya. Tidak hanya di akhirat, akibatnya juga bisa didapatkan oleh manusia tatkala ia berada di dunia. Ya. Nah, kita lihat jadi Allah menyegerakan. Ya, ini contoh terlebih dahulu dari balasan amalan perbuatan mereka di dunia. Agar apa tujuannya? Nah, tujuannya itu adalah la'allahu yarji'un, agar mereka kembali meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang merusak tadi ya, kemaksiatan ya. Jadi merusak itu sekali lagi bukan hanya fisiknya ya, tapi juga bagaimana ia melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya dan hal lainnya gitu ya. Nah, bencana yang dihantarkan ini ataupun tadi pasar kerusakan-kerusakan yang terjadi ini ya, dan Allah yudhiqa ya itu memberikan ya balasan ya agar manusia merasakan itu semua. Nah, itu tujuannya apa? Agar kembali dari perbuatan mereka yang telah menimbulkan kerusakan bagi mereka sendiri. Nah, sehingga keadaan mereka menjadi baik. Ya, urusan mereka menjadi bersinar. Nah, maka Maha Suci Tuhan yang telah memberi nikmat dan cobaannya ya, dan memberikan karunia dengan hukumnya. Nah, sebab jika tidak, maka kalau dia merasakan kepada mereka seluruh balasan amal yang mereka lakukan, tentu dia akan menyisakan satu binatang melata pun manusia di muka bumi ini. Nah, ini nama Allah Mu'akhir. Salah satu nama Allah Mu'akhir itu adalah mengakhirkan, menangguhkan ya, siksanya
Untuk apa? Agar manusia bersegera inabah, yarji'una, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memberikan kesempatan pada kita. Nah, itu dalam tafsir As-Sa'di berkaitan dengan ayat ini. Nah, kita sama-sama ya merenungkan, mentadabburi ya ayat yang tadi sama-sama telah kita baca ya, simak tafsirnya. Nah, jadi kalau kita lihat kan manusia ya, itu kan muncul dari diri manusia itu ada keinginan ataupun perbuatan ya. Manusia kan bisa muncul dari dirinya keinginan ya, ingin apa aja kan manusia suka muncul. Bisa juga muncul perbuatan, amalan ya dari diri manusia. Nah, tapi kalau yang namanya perbuatan manusia atau keinginannya selalu direncanakan nggak? Kan tidak selalu direncanakan kan ya? Kalau kita ingin atau kita berbuat, kadang-kadang banyak hal yang itu bahkan mungkin setelah kita melakukan, kenapa kita melakukan hal itu? Nah, kalau manusia melakukan hal itu tadi kadang-kadang di luar rencananya atau tidak sengaja ya. Jadi ia bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Dan apa yang diperbuat manusia itu bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah. Itu kan ya ucapan manusia, keinginan manusia, perbuatan manusia itu bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa salah, bisa bodoh, bisa cerdas gitu ya. Nah, dan niat misalnya ya, manusia melakukan sesuatu itu juga bisa niatnya baik, bisa niatnya buruk. Nah, kita akan lihat nih ya bagaimana kita harus menyadari. Nah, kita merenungkan, mentadaburi nama Allah Al-Hakim. Nah, jadi di balik musibah yang Allah hantarkan, nah ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai suatu manifestasi dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat manusia itu apa yang keluar dari dirinya tadi bisa manfaat kan ya, bisa tidak manfaat. Kalau manusia melakukan sesuatu itu bisa jadi ia bermanfaat atau tidak manfaat, bahkan bisa jadi merusak kan ya. Nah, itu adalah sifat manusia. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana ya itu fasad, kerusakan, doharo fasad. Itu kalau kita lihat kembali pada bagaimana akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia kan ya. Yang apa? Yang ia melakukan apa? Melakukan sebuah tadi kan mizan di alam ini ada keseimbangan ya. Keseimbangan yang telah Allah jadikan dalam surat Ar-Rahman kan ya. Kan Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan allamahul bayan asyamsu ya kan itu kan asyamsu wal qamaru bihusban ya. Wa najmu wasajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla taghaw fil mizan. Nah, ini ada mizan semuanya. Lingkungan ya, pohon ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi dulu kecintaan pada lingkungan hidup itu sudah dicontohkan ya waktu di Madinah. Ya, itu ada suatu wilayah, ada satu tempat yang padahal di tempat yang gersang, tandus, tapi ada daerah yang hijau di situ. Ya. Juga ini pernah terjadi ya di masa kalau tidak salah Amr bin As ya pasukannya ya. Nah, itu suatu saat membangun tenda-tenda. Nah, setelah selesai ada satu tenda yang di situ ini terkenal ya kisahnya. Dijadikan suatu bagaimana kita mencintai lingkungan gitu ya. Nah, itu ada sayang itu apa? Sarang burung gitu di satu tenda yang tak kalah akan dirobohkan tiba-tiba melihat hal itu tidak jadi gitu ya. Nah, karena saking bagaimana cintanya ya terhadap tadi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, ini sebuah keseimbangan alam yang dijaga oleh al-Islam. Nah, kalau kita lihat ya sekarang
Ya kita sama-sama tentunya turut berduka ya, dan juga kita turut mendoakan, prihatin, dan juga kita sama-sama tentunya berusaha, berupaya ya, karena kan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara, kal jasad wahid, seperti satu tubuh yang satu gitu ya. Kalau satu merasa sakit, kita pun harus merasakan sakit ya. Nah, jadi kita harus berupaya, berusaha dengan yang kita mampu, bagaimana kita menunjukkan empati kita ya, dan membantu ya, dengan tadi minimal tadi kan kita mendoakannya gitu ya, mendoakan saudara-saudara kita ini. Nah, tapi tentu saja ini sebuah adalah musibah ya. Musibah itu adalah suatu hal ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus diterima dengan dari kesabaran. Nah, tapi salah satu hal yang penting dari rasa sabar itu juga adalah ya, kita lihat dengan ayat ini mengingatkan gitu ya. Ada apa yang ternyata kalau kita lihat ya, ini dari data geologis ya. Nah, ini kan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang sekarang meninggalnya udah sampai 836 lebih ya. Itu di hari Jumat itu 836 jiwa ya. Terus yang hilang 623 orang hilang. Nah, 2.600 orang luka. Nah, jadi ada 3,2 juta yang terdampak. Ini suatu bencana yang luar biasa ya. Rumah sampai ribuan rumah rusak. Ya. Nah, juga kalau kita lihat rumah ibadah, jembatan, ya, kerusakan banyak yang terjadi akibat bencana ini. Dan ternyata ya, saya dari teman-teman geologis ya, nah, menceritakan bagaimana di sana ya, bencana itu ya terjadi karena memang daerah aliran sungainya, dasnya itu ya, hulunya itu ya seperti di Bukit Barisan katanya ya. Nah, itu terjadi deforestasi. Deforestasi itu ya, nah, hutannya diambil gitu ya, baik karena kebutuhan pertambangan ya, kebutuhan juga untuk perkebunan ya, yang sawit dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kebutuhan lainnya berkaitan dengan juga industri gitu ya. Nah, itu sampai 72938 hektar. Nah, itu yang ada 18 perusahaan itu ada deforestasi ya. Nah, juga di Aceh ya, di Sumatera Barat. Nah, ini kita juga lihat apa yang terjadi di sekitar kita ya. Di Bandung ini ada Punclut, ya ada Puncak, ada daerah-daerah memang di situ yang menjaga keseimbangan kan ya. Dalam kaitan ya menjadi resapan air gitu ya. Nah, terus juga bagaimana ia mencegah dari longsor. Nah, itu semua keseimbangan-keseimbangan itu kalau diganggu, apa yang terjadi gitu. Nah, yang terjadi adalah tadi kerusakan, dan kerusakan itu akibatnya terasa pada siapa gitu ya. Nah, ini suatu hal yang besar ya, yang menimpa tadinya bangsa Indonesia ya, dengan kehilangan ya penduduknya yang begitu besar. Nah, itu manusia ya, dari sisi manusia itu ya, kalau melakukan satu hal itu motifnya bisa lahir dari hawa nafsunya, ambisinya, ya, kerakusannya, ya, melupakan hal bagaimana memang ya khalifah manusia itu diberikan oleh Allah tadi kan sakhara, ya, sakhara. Jadi Allah menentukan ya untuk manusia ini apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Nah, itu memang untuk manusia. Nah, tapi tentu saja sebagai khalifah, nah, khalifah itu bagaimana adalah juga disertai dengan pengelolaan berdasarkan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan Allah yang telah ditetapkannya. Ya. Nah, oleh karena itu, rahimakumullah. Nah, di sini kalau kita lihat, inilah dampak kalau kita melanggar batas-batas, aturan-aturan, mizan, keseimbangan-keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Ya, sama ya, tak kala alam ini dirusak
keseimbangannya, maka ia menjadi sesuatu bencana bagi manusia. Demikian pula mizan dalam kaitan kehidupan manusia, mizanul hayah. Kita hidup punya keseimbangannya, ya, aturannya. Al-Quran, As-Sunnah, Syariah, Ad-Din. Bila itu dilanggar, ya, man aqradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling, ya, dari aturan-aturan Allah, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, itu sisi manusia. Nah, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, nama Allah Hakim. Nah, Hakim dari kata hakama, ya, ada hakama, yahkumu, hukman atau hukumah. Nah, ini artinya adalah hakim, ya, yang memutuskan, ya, yang juga menguasai, ya, hakim juga yang merajai, yang memimpin, hakim itu. Nah, hakama juga, hakim juga, hakim itu dari hakuma, yahkumu, ya, hikmatan, hukman atau hikmatan. Jadi bisa hakama yahkumu, bisa hakuma yahkumu. Kalau kepada hakuma yahkumu, maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Zul Hikmah, ya. Nah, jadi pemilik hikmah. Nah, jadi kalau tadi kita lihat manusia kalau berbuat, ia bisa sengaja atau bisa tidak sengaja. Allah kalau berbuat, ada tidak sengajanya enggak? Ada tidak sengajanya? Kalau Allah berbuat pasti semuanya sengaja, gitu ya. Karena nama Allah Hakim. Al-Hakim itu pasti kalau berbuat sesuatu pasti itu dengan sengaja, dengan kehendaknya. Beda dengan manusia. Nah, manusia yang dilakukannya bisa baik, bisa buruk. Kalau Allah berbuat, nah, Hakim itu dia pasti selalu baik. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti baik. Itu nama Allah Al-Hakim. Nah, kalau perbuatan manusia bisa benar, bisa salah. Tapi perbuatan Allah, syariah Allah, ketetapan Allah pasti benar. Ya. Nah, jadi apapun yang telah terjadi berupa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga syariah-syariah yang Allah telah tetapkan, itu pasti benar. Nah, juga, ya, kalau yang diperbuat manusia bisa manfaat, bisa tidak manfaat. Tapi yang Allah perbuat, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah jadikan dalam syariatnya, aturan-aturannya, pasti manfaat atau enggak? Pasti manfaat, pasti ada hikmah. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah manifestasi cerminan dari nama Allah Hakim. Pasti lahir dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang namanya hakim, ya, itu kayak apa? Hikmah. Hikmah itu kan kalau kita lihat, ya, itu hujatul al-akal ala witki ahkam gitu. Jadi yang namanya hakama tadi, hakim itu, ya, hakuma itu ia benar dalam memahami sesuatu gitu, ya, benarnya dalam memahami sesuatu. Dan yang namanya hakim itu benar itu ma'rifatul haq, ya, wal amal bih. Itu sesuatu yang bukan hanya ma'rifah benarnya tapi bisa diamalkan. Yang disebut dengan hakama tadi gitu, ya. Hikmah itu sesuatu yang bukan hanya omon-omon gitu, ya. Bukan hanya al-haq itu menjadi pembicaraan, tapi ia sudah berbuat pada sebuah amal. Nah, yang disebut hikmah juga, hakim itu adalah sesuatu itu wad'u asyai'i fi maudihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Nah, perbuatan Allah, syariah Allah Subhanahu wa taala pasti adil. Pasti menempatkan segala sesuatu itu. Nah, adil itu adalah bukan sama semua ya, bukan sama, tapi adalah meletakkan buat asyai'i fi maudihi. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ya. Kita meletakkan sepatu di kasur, adil enggak? Ya. Walaupun sepatu baru gitu kan ya. Nah, itu adil itu adalah bagaimana kita meletakkan dengan benar pada tempatnya. Dan hakim juga apa? Al-ilm wa paham ad-daqaiq ya. Jadi kepahaman yang mendalam terhadap sesuatu, dan yang paling penting itu adalah di momen yang tepat dengan cara yang terindah. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ya, termasuk dengan bencana yang dihadirkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya punya hikmah gitu ya. Nah, itu semuanya punya nilai. Nah, maka di ayat ini disebutkan ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, hikmah ini kita harus selalu bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Nah, termasuk dalam musibah. Nah, jangan sampai musibah ini tidak menggetarkan hati kita, tidak membuat kita merasa takut, ya, tidak membuat kita kembali kepada Allah, tidak membuat kita bertaubat. Karena sadarilah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Nah, jadi musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian. Nah, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Nah, jadi Bapak-bapak, ya ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini semua harus menjadi sebuah ibrah ya, pelajaran ya, bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hikmah ya dari musibah, nah itu adalah seperti yang disampaikan ya oleh Imam Ali bin Abi Thalib ini dalam kitab Al-Jawabul Al-Kafi ya, manuzila balaun illa bidambin wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Tidaklah musibah tersebut turun itu melainkan karena dosa. Nah, oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa yang Allah hadirkan ya di tengah kita, ini semua menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kepada kehidupan-kehidupan yang menegakkan ya keadilan ya, menegakkan aturan-aturan Allah ya, menegakkan bagaimana tadi keseimbangan ya, menegakkan bagaimana di setiap kehidupan ini adalah rasa empati ya, perhatian kepada saudara ya. Nah, sehingga segala sesuatu tidak hanya ya diatur dengan ambisi manusia, keserakahan manusia. Nah, sudah saatnya kita bersegera ya kepada bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ya tadi dengan segala hal juga kita harus menyadari ya bahwa di balik apapun ya, nah kita harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pesan-pesan ya, ada hikmah. Nah, kita harus dapat mengambil hikmah ini sebagai sebuah pelajaran untuk kita semua. Nah, ini sebagai sebuah bahan perenungan dan tentunya ini menjadi sebuah bahan diskusi kita ya. Silakan barangkali ada hal yang akan ditanyakan ya. Masih ada waktu. Azan Isya 7 lebih berapa? 14 ya. Nah, alhamdulillah ini masih panjang waktu kita. Saya sengaja ya agar mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami dari surat Ar-Rum ini ya.
surat Ar-Rum ayat ke-41 ini. Ya, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ada tambahan atau hal yang perlu kita diskusikan, ya silakan. Atau Ustaz Desa mau menambahkan, Ustaz Nasir silakan. Enggak. Ya. Ya. Enggak. Boleh pakai ini supaya coba atau ini. Katakan itu bisa berupa ya. Ya kan dikaitkan dengan semakin tinggi seorang itu imannya, maka akan semakin tinggi juga ujiannya. Dan juga positif juga kaitan dengan masalah sebuah teguran. Nah, bagaimana kita menyikapi apakah itu sebuah teguran, peringatan dan apa sebuah ujian? Ya. 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 Ya, syukron wa jazakallah khairan katsiran ya. Ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan tadi musibah ya ataupun bencana yang ada, yang terjadi, itu sebetulnya bagaimana mensikapinya gitu kan ya. Nah, karena bencana itu ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu bisa, pertama ya, itu adalah sebagai sebuah tadi azab. Ini yang paling mengerikan ya. Dan hal inilah yang terjadi, kita lihat ya di berbagai generasi. Kaum Ad ya, kaum Samud ya, Fir'aun ya. Nah, juga kaum-kaum lainnya yang telah dijelaskan kan ya dalam Al-Qur'an. Yang kita diperintahkan untuk melihat, tangduru ya, lihatlah kepada kaum-kaum sebelumnya bagaimana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka. Nah, jadi bencana ya banyak ya, bencana yang diturunkan kan, rihika pa amma samudu pa uhliku kan gitu ya. Wa amma adung pa uhliku birihin sorsorin atiyah sahoroha alaihib sab'alayalin wa itu bagaimana bencana-bencana diturunkan ya dengan berbagai bentuknya, angin puting beliung ya, dengan tadi berbagai hal itu sebagai azab. Nah, kalau azab ini tentu saja berarti bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah, aturan Allah, hukum Allah, mendustakan rasul-rasul Allah gitu ya. Nah, itu adalah azab. Nah, jadi kalau membedakan bencana itu azab atau ujian, nah lihat kalau itu menimpa kepada kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa diberikan kesempatan kan berarti ya untuk kembali, untuk inabah, untuk yarji'un. Nah, itu adalah berarti ya merupakan azab. Nah, tapi juga bisa jadi ya iya sebagai sebuah bentuk tadhkirah ya, pengingatan ya, seperti yang tadi ya doharul fasad ini ya, yang Allah tadi yudhiqa. Nah, ini adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan agar merasakan kan ya sebagian yang telah diakibatkan oleh perbuatan mereka. Nah, ini sebagai bentuk untuk apa? Untuk kembali. Berarti ini bentuk cinta Allah bukan? Nah, ini bentuk cinta Allah. Kalau azab itu adalah bentuk murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ini berupa bentuk tadi ya, tazkirah,
ya, atau pengingat agar manusia kembali. Ini bentuk cinta Allah dengan berupa teguran tadi ya. Teguran kepada manusia untuk tadi kan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dari banyak hal kan ya. Nah, ini adalah manifestasi wujud dari bagaimana Rahman Rahim Allah. Ya. Tadi Allah mengakhirkan ya azab, ya mengakhirkan hukuman kepada makhluk agar makhluk itu dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kepada orang yang lalai, yang berdosa, itu adalah merupakan jalan untuk kembali, ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga ya berupa kafarat ya. Nah, kalau kafarat, nah, contohnya kan rasa sakit ya. Nah, ini kita lihat nih contoh bagaimana ia bisa juga berupa kafarat ya. Ini kalau kita lihat. Ini di dalam hadis riwayat Muslim ya. Qaribu wasaddidu fa fi kulli ma yusawu bihil muslim kafaratun hatta nakbati yunkabuha au syaukati yushaquha. Nah, berhati-hati dan sederhanalah dalam segala hal. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu bisa jadi ya sebagai kafaratun. Apa kafaratun? Penebus dosa. Nah, bahkan sakit yang menimpa, begitupun duri yang menusuk. Nah, jadi musibah pun itu salah satu bentuk kafarah, ya penghapus, penggugur dari dosa-dosa kita, gitu ya. Nah, ini waktu hadis ini turun, ini hadis riwayat Muslim ya. Ini adalah kitab ya, Faidul Qadir, saya Al-Munawi ya. Kata Imam Ghazali, sahabat namanya Zaid bin Sabit itu setelah mendengar hadis ini selalu memohon diberikan apa? Sakit panas gitu. Nah, itu doanya apa? Minta sakit gitu ya. Karena apa? Sakit itu efektif dalam menggugurkan dosa-dosa, ia menjadi kafaroh. Nah, jadi itu tadi 3 ya. Nah, jadi kafaroh. Yang keempat bisa jadi ya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi. Wa naqsi minal amwal, dengan diberi kekurangan kepada hartanya, wal anfusi, dan kepada jiwanya ya. Nah, itu adalah ujian berupa salah satunya itu adalah sakit gitu ya, musibah ya. Nah, tadi amwal harta ya, nafsi kekurangan, wassamarot gitu ya, dan buah-buahan. Nah, itu adalah bentuk namanya ibtila ya. Nah, ibtila itu adalah ujian. Nah, itu bedanya ya. Jadi ujian ini ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kan itu wabasyiril mukminin kan ya. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau kita lihat apa perbedaan, apa yang membedakan itu tuh kafaroh ya, ataukah itu ujian? Nah, itu kita yang bisa merasakan. Nah, jadi kita pun kalau kena musibah ya, bila kita kena musibah, nah salah satunya itu berusahalah menemukan hikmah. Bersegera menemukan hikmah. Kenapa tiba-tiba misalnya dompet kita hilang ya. Nah, tiba-tiba keserempet beca gitu ya, atau tiba-tiba jatuh. Apa saja musibah yang menimpa kita, nah itu temukan hikmahnya. Nah, bisa jadi ya itu adalah kalau kita merasakan bahwa kita sedang dekat-dekatnya pada Allah. Nah, salah satu bentuk rasa cinta Allah ya, bila Allah mencintai seorang hamba, maka dikirimkan kepadanya apa? Musibah. Ya. Nah, yang paling berat ujiannya, ya musibahnya itu kan adalah bagaimana para wali Allah, ya, para solihin, para anbiya itu berat, ya, ujiannya dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu nanti temukan hal itu dengan apa? Dengan bersegera kita yarji'una, ini ada apa kali pada Allah. Renungkan lagi, ya Allah, saya merasa, nah kan tadi mungkin tidak menemukan hal dosa salah yang saya lakukan, tapi kita mohon ampun pada Allah. Nah, tapi mudah-mudahan juga itu adalah jalan Allah menghapuskan dosa-dosa kita sebagai kafarah. Dan atau juga ia menjadi suatu ujian. Apakah kita bersabar, nah ataukah kita tadi tidak bersabar dengan musibah yang Allah hadirkan kepada kita semua. Nah, itu semua ya. Nah, tentu saja bagi mukmin sudah pasti ya, itu bukanlah sebuah azab ya. Nah, itu adalah bukan sebuah azab, tapi ia adalah menjadi 3 hal tadi ya. Nah, itu ya, wallahu a'lam. Enggak. Saya pernah membaca hadis diskusi gitu kan. Ya, diskusi itu jadi air laut akan meminta kepada Allah untuk mengerahkan manusia semuanya kan. Manusia yang zalim, yang maksiat gitu kan. Tapi Allah menahan kepada air laut itu meminta karena masih ada manusia yang masih bersujud kan. Dari hadis itu mungkin bukan air laut saja, mungkin alam juga sama gitu kan. Karena mungkin melihat kedolimannya manusia gitu kan. Ya kalau kita makan, kalau kesal-kesal gitu kan, biasanya kan udah kan hilangkan aja orang itu. Ya, bisa lagi di sana ya, ini bukan ini ya para pendakwahnya atau gimana gitu kan, karena melihat mereka sudah dinasihati atau mungkin walau mereka tidak ada dakwah mungkin ya terjadi bencana seperti itu gitu kan. Apakah memang seperti bisa aja gitu kan, gambaran adatnya seperti itu gitu kan, yang terjadi di daerah yang tertimpa itu alam seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini dalam surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat 59 gitu kan. Nah, di sini Allah juga berfirman ya, dan tidaklah pernah pula kami membinasakan kota-kota ya, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nah, bisa mungkin kita bisa, kalau tadi yang dibahas ya, bisa saja seperti yang mereka tertimpa uang ini bukan don ya, karena ini gambaran dari Al-Quran ya. Misalnya mereka itu ya saking dolimnya gitu, akhirnya ya Allah menimpakan siksanya seperti itu. Ya, itu saja mungkin bisa ini kami kembangkan ya. Ya, syukron wa jazakallah khairan katsiran. Ya, bismillah. Nah, rahimakumullah. Tadi kita lihat ya, doharul fasad ya. Nah, doharul fasad itu kerusakan-kerusakan yang menimpa. Tentu saja tadi kita tidak bercerita kan fasad yang diperbuat ini ya, sebelum kita tadi jangan sampai kita salah arti gitu ya. Salah arti dengan tadi korban itu adalah bagian dari misalnya turunnya apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau korban ini kan berbeda kan ya. Itu kan akan dinilai dengan sesuai dengan amal solehnya. Kan yang kita bicarakan tadi tentang fasad pembuat kerusakan itu adalah yang merusak alamnya gitu ya. Nah, yang merusak alamnya yang sehingga itu membawa sebuah bencana bagi kemanusiaan. Itu pertama dulu ya, sebelum kita
masuk kepada tadi bagaimana adanya orang-orang beriman itu kan suatu bagian ya, pasak yang akhirnya Allah tidak menurunkan azab gitu kan ya, seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, satu itu dulu ya. Jadi kan sering terjadi gitu ya, seolah tidak empati, seolah tidak tadi ada korban ya, ada korban, wah ini azab gitu kan. Tidak boleh ya kita menjaz ya azab kepada korban yang musibah, yang bisa jadi justru itu karena hadir karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan jalan dan cara yang tentunya tergantung dari tiap individunya. Kan nanti bagaimana kalau azab datang itu kan takutlah kamu kepada azab yang datang tidak khusus menimpamu. Kalau azab sudah datang, yang kena apakah dipilihan gitu ya? Kalau kena banjir, kenapa orang yang tadi kafir saja? Nah, atau orang-orang yang berdosa saja yang kena? Kan semuanya kena kan ya? Nah, tapi nanti bagaimana tentang hisabnya? Itu dikembalikan kepada setiap amalan-amalan dan perbuatan setiap diri gitu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja bisa jadi itu adalah jalan-jalan ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan atau memunculkan para syuhada ya, para syahid gitu ya, di jalan Allah dengan berbagai halnya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, ini azan. Oh ya, seperti gini. Ini tadi pertanyaannya kan ini sama seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat dalam surat Nuh kan ya. Kan Nuh berkata, qala rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina ya, minal kafirina dayyaro gitu ya. Nah, innaka intadarhum kan gitu ya, yudillu ibadaka gitu ya. Ya, yudillu ibadaka. Nah, jadi Nabi Nuh berdoanya, ya Rob la tadar alal ardi ya minal kafirina dayyaro. Nah, jangan ya Allah, jangan kau biarkan di bumi ini alal ardi itu orang-orang kafir dayyaro berkeliaran. Nah, wa inna, dan jika engkau tadarhum memeliharakan mereka, nah mereka itu akan yudilu ibadaka, akan membuat sesat hamba-hambamu. Terus la yalidu ya, tidaklah lahir dari mereka itu kecuali tadi orang-orang yang fajiro wa kafaro, yang fajir, yang dosa. Dan tadinya tadi mungkin pertanyaan Ustaz Nasir kan, kalau gitu aduh udah gitu kan ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hikmahnya tadi, karena Allah Al-Hakim, dengan jalan yang ia pasti benar, pasti indah, pasti bijaksana ya, pasti adil, Allah Subhanahu wa taala tadi membedakan hal itu dengan satu kejadian. Kejadiannya sama, bencana, musibah, dan itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tapi dengan bencana itu Allah hadirkan akan berbeda dengan setiap individu yang berada dalam satu tempat dengan kondisinya. Nah, kita tidak berbicara dengan itu dulu, kita berbicara untuk kita. Nah, tadi kita dalam rangka berbicara untuk kita, untuk apa? Untuk hal itu menjadi ibrah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, salah satu jalan bagaimana menyelamatkan suatu kaum itu ya, ya sama kan, pasti kalau keberkahan kan ya, lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokati minas samai wal ard ya. Nah, jadi kalau yang namanya orang beriman, orang yang bertakwa, pasti ada keberkahan. Nah, salah satu jalan keberkahannya itu adalah bagaimana ia menjadi jalan rahmat Allah yang akhirnya Allah tidak mengazab mereka. Nah, tapi kalaupun Allah menurunkan bencana, itu bukan dalam bentuk azab kan ya. Nah, bisa jadi dalam bentuk hal yang lainnya yang tadi sudah dijelaskan dalam 4 hal tadi ya. Wallahu a'lam bimuradihi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak, saya mohon maaf ya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata dari kehilapan saya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aku qouli hada astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.